Halo warga sekolah, selamat datang kembali di channelnya Mas Eka. Ya, di video kali ini kita akan berbagi informasi masih seputaran tentang SPMB di tahun 2025 ini. Di mana di video sebelumnya Mas Eka sudah membahas beberapa jalur ya, lengkap banget. Mulai dari jalur domisili, prestasi, afirmasi, sampai yang terakhir adalah mutasi, kemarin baru dibahas. Nah, kali ini kita akan membahas tentang seleksinya nih. Seleksi setiap jalur tersebut itu bagaimana sih? Karena jika dalam jalur tersebut kuotanya melebihi dari daya tampung, maka dilakukan seleksi. Nah, seleksinya ini nanti ada alat ukurnya. Alat ukurnya apa? Nah, di video kali ini kita akan berbagi informasinya. Tapi sebelum itu, untuk para warga sekolah yang mungkin baru menemukan channelnya Mas Eka nih, silahkan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah. Oke, kira-kira indikator seleksinya apa ya? Kira-kira alat seleksinya itu apa ya? Yuk langsung aja kita bahas. Baik, ini dia yang ditunggu-tunggu oleh para warga sekolah ya, seleksi SPMB di tahun 2025-nya. Ya, kira-kira menggunakan apa aja alat ukurnya jika ya kuota atau daya tampung dari setiap jalur tersebut memenuhi sudah terpenuhi ya, otomatis akan dilakukan yang namanya seleksi. Nah, seleksi ini alat ukurnya menggunakan apa? Misalkan contoh daya tampungnya 10, yang daftar 20, maka kan akan terseleksi nih ya 10 orang atau diseleksi 10 orangnya. Nah, ini seleksinya menggunakan apa sih untuk di SPMB tahun 2025 ini ya, setiap jalurnya. Karena kan kemarin kita sudah membahas jalur prestasi, jalur domisili, jalur afirmasi, dan terakhir itu masih kita bahas jalur mutasinya. Nah, kira-kira seleksinya seperti apa sih? Yuk kita mulai ya. Untuk seleksinya kita mulai dari jenjang SD terlebih dulu ya. Jadi alat ukur seleksi berdasarkan jalur dan jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK. Kan tadi ada beberapa jalur ya, kita mulai dari SD terlebih dahulu, nanti baru urut ke SMP dan SMA serta SMK. SMK itu nanti hampir sama dengan SMA ya. Oke, next kita mulai dari SD terlebih dahulu ya. Untuk jalur domisili dulu nih kita akan bahas ya. Dimana jalur domisili di SD ini kuotanya juga paling banyak ya, kalau tidak salah 70 apa 75 lah, masih kalau lupa. Itu dilihat di ini berikutnya ya, bukan berikutnya, di video sebelumnya ya. Cuma kuotanya untuk domisili ini lumayan paling besar ya. Jadi ini jantungnya untuk di SPMB SD ya. Kalau di sini gagal, maka kecil kemungkinannya untuk bisa masuk di jalur-jalur lain. Nah, gimana kalau misalkan ya di jalur domisili ini, contoh misalkan SMPA ya, ini kita hapus dulu. Contoh ya, kita hapus dulu. Contoh di SMP lagi, di SDA ya, jumlahnya 10 ya, daya tampungnya nih ya. Ternyata yang daftar itu 30, maka 20 orang ini akan tersingkir ya, lalu 10 ini akan keterima ya. Jadi 20 akan terseleksi, 30 10-nya akan diterima. Lalu menyeleksinya menggunakan apa Mas Eka? Nah, untuk ketentuan secara umum, ingat ya para warga sekolah, ini adalah ketentuan secara umum ya, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Jadi nanti kemungkinan di tiap provinsi, daerah, dan kabupatennya akan ditambahkan alat ukurnya ini ya. Menggunakan apalagi dan segala macamnya itu biasanya nanti akan ditambahkan. Tapi yang jelas secara umumnya ya wajib harus menggunakan ini ya, dua alat ukur ini. Yang pertama apa? Kita baca dulu ya. Dalam hal calon murid yang mendaftar melalui jalur domisili pada SD melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, penentuan penerimaan murid baru dilakukan dengan urutan prioritas ya. Pertama usianya terlebih dahulu, kemudian jarak dan tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan. Seleksi calon murid kelas 1 SD tidak didasarkan pada hasil tes kemampuan membaca, menulis, berhitung, dan bentuk tes lainnya. Jelas, clear, dan di sini dinyatakan sudah resmi ya. Jadi kalau misalkan ada yang bilang masuk SD nanti harus ada ijazah TK, harus bisa baca, harus bisa nulis, harus bisa berhitung, dan harus dites A, B, C, D. Itu enggak. Ini jelas banget bunyinya ya di Permendikbud ini. Seleksinya tidak didasarkan pada hasil tes. Boleh nggak dites? Boleh, tapi tidak menjadi dasar untuk menghitung
bukan menghitung, untuk seleksi. Ya jadi mau dihitung kayak gimana nggak bakalan tuh ya, karena tidak didasarkan, tidak, ini ada kata tidak, berarti nggak boleh ya, nggak boleh untuk menggunakan hasil tes atau membaca, menulis dan berhitung atau calistung atau tes lainnya, itu nggak boleh ya. Jadi untuk DSD clear, nggak ada ya. Seleksinya berdasarkan apa jadi Mas Eka? Ini udah tertera. Yang pertama dari usia, kemudian yang kedua dari jarak tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan. Nah, untuk usia bagaimana Mas Eka? Yang diprioritaskan adalah 7 tahun, itu sudah Mas Eka bahas di syarat umumnya ya. Silahkan dicek di video sebelumnya di syarat umum. Usia SD itu yang diprioritaskan 7 tahun. Usia 6-8 tahun bisa nggak Mas Eka? 6,8 tahun ya. Bisa nggak Mas Eka? Bisa gitu kan. Nggak apa-apa kalau daftar. Cuma kalau ternyata saingannya ya, dia 6,8 ini dari 30 dia doang sendiri, yang lain 7, 8 ya, ini udah pasti 68 bakalan lewat. Yang keterima pasti prioritas 7 ke atas ya, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada Mas Eka 12, ada tahun kemarin ada yang 11 tahun sekian bulan keterima. Ya kok begitu Mas Eka? Ya begitulah ketentuannya karena dilihat umur ya. Terus jarak. Nah, jarak ini nanti setiap pemerintah kota, kabupaten dan kotanya, dinas pendidikannya masing-masing memiliki ketentuan yang berbeda-beda ya. Nanti jaraknya ada yang menggunakan metode kartu keluarga, ada juga yang mengukur jarak ya, jarak nih. Jadi jaraknya berapa meter dari rumah. Nah, untuk jarak sendiri sebenarnya gini teman-teman para warga sekolah ya, ini harus diketahui juga nih karena selalu pasti kalau di tiap tahunnya itu SPMB terus PPDB itu yang dilihat itu domisili atau zonasinya gitu, padahal jarak ya, dilihat jaraknya. Ini ramai selalu beritanya. Contoh, rumah saya di belakang sekolahan nih, gitu. Tapi saya nggak keterima, ini sekolahan contoh ya. Ini ada kali nih begini gitu ya, ada kali. Terus ini rumah dia. Padahal saya nyebrang kali dong nyampe. Iya, ini kan kali. Tapi yang diukur jarak adalah ininya apa namanya, tempat lalu lintasnya. Gitu. Misalkan ternyata dia ini kali sepanjang ini jalan kali ini ya. Dia bisa jalan hanya lewat sini doang nih, gitu. Terus dia baru bisa nyampe sekolah. Sementara ada orang yang di depan di sini, ini nggak ada kehalangan apa-apa langsung nyampe seperti itu ya. Kok saya nggak keterima ya? Jarak saya kok jadi jauh, sementara dia rumahnya sama nih. Saya di belakang sekolahan, dia di depan sekolahan. Tapi dia keterima, saya enggak. Ya karena yang diukur kan jaraknya ini bukan nembak langsung ada kali dipotong aja, enggak gitu. Jadi diukur ini. Nah itu yang menggunakan dasar jarak ya, kalau yang menggunakan metode jarak. Kalau yang menggunakan metode KK, kartu keluarga ya berarti, atau domisili ya berarti nanti ada lagi metodenya ya, berdasarkan biodata, RT RW dan segala macam itu beda-beda. Nanti ada beberapa metode untuk penentuan domisilinya ya, untuk jaraknya ya. Jadi yang ditentukan adalah jarak tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan. Semakin dekat dengan tempat tinggalnya, maka dia akan diprioritaskan. Jadi pertama ya, Mas Eka ulang lagi, usia dan jarak tuh ya. Ini untuk domisili jenjang SD. Lalu bagaimana untuk yang jenjang SMP Mas Eka? Yo next. Untuk jenjang SMP ya, dalam hal calon murid yang mendaftar melalui jalur domisili pada SMP melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, penentu penerima murid baru dilakukan dengan urutan prioritas. Pertama, jarak terlebih dahulu, baru usia. Ya, jadi bisa dibilang domisili dahulu, baru usia. Jaraknya berapa dari rumah? 15 kilo. Jaraknya berapa dari rumah? 1 kilo. Ya, usianya berapa? Usianya 8 tahun. Contoh ya, SMP 8 tahun. 15 lah, 15. Di sini yang 1 kilo usianya berapa? Usianya 14 tahun. Mana dulu nih yang diterima? Ini dulu ya. Karena yang terdekat dulu jaraknya, karena jaraknya udah menang, maka di bawah nggak akan dilihat lagi tuh ya. Yang ini walaupun dia usianya tua, tapi jaraknya jauh, dia tidak akan keterima. Bukan tidak akan keterima, pasti dia berada di urutan kedua. Kecuali kalau misalnya bangkunya hanya 1, ya berarti yang keterima hanya ini. Ya, seperti itu. Ini yang dilihat untuk di SMP di jalur domisili, jarak terlebih dahulu, baru usia. Nah nanti ada tambahan-tambahan lain segala macamnya, itu ditentukan atau kebijakan dari pemerintah provinsi, kabupaten dan kotanya masing-masing. Secara umum ini dari kementerian hanya 2, jarak dan usia, jarak terdekat dan usia ya. Kalau tadi di depan itu usia dulu ya, baru jarak. Kalau ini dibalik, jarak dulu baru usia kalau yang SMP ya. Bener ya? Coba kita lihat lagi ya, usia dulu baru jarak. Kalau yang di SMP dibalik,
jarak dulu baru usia ya. Terus bagaimana dengan yang SMA Mas Eka untuk domisilinya? Next kita lihat. Untuk SMA di jalur domisili, dalam hal calon murid yang mendaftar melalui jalur domisili pada SMA melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, penentuan penerimaan murid baru dilakukan dengan urutan prioritas nih, kemampuan akademik atau nilai akademik, bisa dibilang seperti itu. Nilai berarti ini dilihat nilai, kemudian jarak, wow, ya, kemudian usia, ya. Nah ini kemarin itu domisili itu kalau tidak salah yang di jenjang SMA itu nggak ada kemampuan akademik ya. Nah ini ditambahin nih ya, ditambahin kemampuan akademik. Jadi harus ada kemampuan akademiknya. Jadi kalau yang kemarin bilang buat apa belajar yang penting rumah dekat, nah lu hayuk lu ya. Di sini ada kemampuan akademik kamu dilihat. Ketika akademik kamu nilainya ancur-ancuran, ya walaupun jarak rumah kamu dekat, usia kamu tua, kamu akan kalah dengan nilai atau kemampuan akademik yang bagus ya, kemudian jaraknya jauh, usianya muda, itu pasti kamu akan kalah ya. Udah deket, kemampuan akademiknya oke, rumah deket, usia muda, wah itu aman udah ya. Tapi kalau misalkan ya rumah deket, usia tua, kemampuan akademiknya di bawah, ya kalah ya, karena yang dilihat pertama ya prioritasnya kemampuan akademik terlebih dahulu. Nah ini kemarin yang masih coba usulkan di domisili, alhamdulillah didengar oleh kementerian ya, digunakan yaitu untuk kemampuan akademik ya. Jadi kan kemarin ya udah tambahin dong, biarin nggak ada istilah bahwa buat apa capek-capek belajar kan katanya begitu kan. Toh yang dilihat adalah usia dan jarak paling dekat. Nah sekarang enggak nih, dibalik nih ya, kita balik ya kan. Ya buat apa capek-capek belajar, ya buat jalur domisili lah, karena dilihat tuh ya kemampuan akademik, kemudian di sini jarak, baru usia. Kalau tahun kemarin kan kemampuannya nggak dilihat, kalau sekarang dilihat ya kemampuan akademik. Jadi kalau kemarin yang ngomong buat apa capek-capek belajar, ayo lo tanggung jawab dah tuh ya. Nah sekarang untuk yang jenjang SMA itu untuk domisili menggunakan akademik. Jadi seperti itu ya. Ini akademik, kemudian jarak dan usia untuk domisilinya ya. Jadi ini kayaknya domisili rasa prestasi. Karena ini domisili juga lumayan cukup besar loh kuotanya. Untuk domisili itu lumayan cukup besar untuk baik itu jenjang SMP, SMA maupun SD. SD itu lebih besar lagi ya. 70% lebih di SD itu jalurnya domisili. Kemudian next kita ke jalur afirmasi. SMK nggak ada Mas Eka untuk domisili, nggak, SMK tidak menggunakan domisili ya. Untuk afirmasi ya, untuk afirmasi ini umum ya, karena kan semua jenjang ada afirmasi, baik itu SD, SMP, SMA ataupun SMK itu ada afirmasinya pasti ya. Kuotanya juga tidak terlalu banyak ya. Dalam hal calon murid yang mendaftar melalui jalur afirmasi ya, melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, penentu penerima murid dilakukan melalui prioritas jarak tempat tinggal terdekat. Nah, berarti ini dari kementerian hanya memberikan jalur, bukan memberikan jalur, memberikan seleksinya ya, alat ukur seleksinya. Mereka mensyaratkan hanya satu nih, prioritas jarak tempat tinggal terdekat calon murid dengan satuan pendidikan. Apakah nanti di sini ada ditambahin lagi? Itu diserahkan kembali ke Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten dan kotanya masing-masing. Ya, mungkin nanti bisa ditambahin misalkan prioritas afirmasi, kemudian waktu mendaftar, pilihan sekolah dan segala macamnya. Itu teknisnya oleh teman-teman di Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten dan kotanya masing-masing. Sementara kalau dari kementerian hanya satu, ya jarak tempat tinggal ya untuk afirmasi ini, baik itu SD, SMP maupun SMA serta SMK ya. Kemudian kita ke slide berikutnya, jalur mutasi. Dalam hal calon murid yang mendaftar melalui jalur mutasi ya, melampaui jauh jumlah kuota. Ini kan tadi kan jalur afirmasi, ini jalur mutasi ya. Jalur mutasi itu ketika sudah melampaui jumlah kuotanya ditetapkan oleh pemerintah daerah ya, penentuan penerimaan murid dilakukan dengan mempertimbangkan jarak tempat tinggal terdekat tuh ya. Tempat tinggal, lagi-lagi jarak ya. Jadi mutasi afirmasi itu menggunakan jarak kalau syarat dari kementerian ya. Alat ukur dari kementerian menggunakan satu, nanti ditambahin lagi oleh teman-teman dari Dinas Pendidikan Kota, Kabupaten, Provinsinya masing-masing ya. Dalam hal terdapat sisa kuota jalur mutasi, jadi kalau misalkan kan Mas Eka tadi sampaikan di mutasi ini biasanya ada sisaan ya, nggak selalu habis. Beda halnya dengan yang jalur-jalur yang lain. Mutasi itu selalu nyisahin, ninggalin ya.
Nah, dalam hal terdapat sisa kuota jalur mutasinya, sisa kuota dapat dialokasikan untuk menambah kuota jalur domisili, jalur afirmasi atau jalur prestasi. Jadi kalau misalkan ternyata nih ya dia masih ada sisa, misalkan dibuka 5 tadi ya, ternyata nggak ada yang daftar, maka 5 ini dilimpahkan ya ke jalur domisili atau ke jalur afirmasi atau ke jalur prestasi. Nah, kalau ke 3 jalur ini kayaknya selalu habis karena yang sisaan hanya ini aja ya. Oke, next. Yang ke-8, jalur yang paling ditunggu-tunggu oleh para warga sekolah, dan ini adalah primadonanya jalur DSPMB, yaitu jalur prestasi ya. Untuk di jalur prestasi ya langsung aja kita lihat ya. Dalam hal calon murid yang mendaftar melalui jalur prestasi melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, penentu penerimaan murid baru dilakukan dengan mempertimbangkan urutan prioritas. Yuk kita baca. Pertama, tuh hasil pembobotan atas prestasi sebagaimana dimaksud pada pasal 22, atau ini nilai akhirnya ya. Nilai akhirnya, kemudian ini jarak tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan. Jadi ini nilai ya, nilai akhir rapotnya. Kemudian ini jarak tempat tinggal ya. Jadi prestasi kalau di tahun kemarin tidak ada jarak tempat tinggalnya, tahun ini menggunakan jarak tempat tinggal. Nah, lu ya. Aduh, gimana nih Mas Eka? Aduh, pakai jarak juga nih. Waduh, prestasi ini kan untuk jenjang SD, SMP, SMA ya, dan SMK. Mungkin nanti SMK ada tersendiri tuh untuk prestasinya ya. Nah, yang lebih dominan itu di SMP dan SMA nih. Nah, ini jarak tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan ditambahin loh ya. Aduh ya, ini jadi prestasi rasa ini apa, domisili. Sementara tadi itu di yang SMA ya, yang di SMA tadi ya. Yang di SMA itu tadi, nah ini dia kemampuan akademik, ini kan bisa dikatakan kemampuan akademik berarti kan nilai ya harusnya ya. Ini nilai kemudian jarak sama usia ya. Ini khusus di SMA loh ya. Sementara kalau yang di jalur prestasi yang umum ya, prestasi ini berarti yang mau masuk ke SMP dan yang mau masuk ke SMA ya. Kalau SMK kayaknya nggak menggunakan jarak deh, karena SMK itu tidak menggunakan jarak apa-apa ya. Tapi kalau di SMK menggunakan jarak juga ya nggak tahu ya. Cuma yang jelas ini dua ini untuk jalur prestasi itu harus pembobotan atas prestasi sebagaimana dimaksud pasal 22 itu nilai akhir ya, yang di Permendikbudnya, kemudian jarak tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan. Jadi ya nilai dengan jarak ya. Ini yang aduh Mas Eka juga, wah ini prestasi pakai jarak nih gitu ya. Bagaimana nih Mas Eka? Ya udah, berarti kalau misalkan nilainya, contoh ya nilai akhirnya dia 90,8 contoh ya, terus ada temennya nilainya 90,7 seperti itu ya. Terus jaraknya yang ini ya, ini jaraknya contohnya 1 kilo, yang ini jaraknya sama juga 1 kilo. Maka yang menang yang mana Mas Eka? Yang menang yang atas ya, karena dilihat dari pembobotan nilai terlebih dahulu. Bagaimana Mas Eka kalau misalkan ya 98, 97 ya. Ini jaraknya 12 kilo, ini jaraknya hanya 2 kilo. Berarti kan yang 90,8 jaraknya jauh ya, 9,7 jaraknya dekat. Mana yang paling didahuluin Mas Eka? Tetap nilai dulu. Karena kan yang dilihat hasil pembobotan nilainya terlebih dahulu baru jarak. Jadi kalau nilainya dia di atas ya, maka bisa menang. Tapi kalau nilainya sama, contoh nih ya, contoh ini 12 kilo, ini 2 kilo, nilainya sama nih 90,8, maka yang bawah nih yang menang, yang jaraknya 2 kilo terlebih dahulu. Karena nilainya sama, maka dilihat jaraknya. Nah, nanti ini akan ditambahkan lagi beberapa variabel oleh Dinas Pendidikan kota kabupatennya masing-masing. Itu diserahkan kembali ke Dinas Kabupaten dan kotanya masing-masing. Gitu para warga sekolah ya. Lunas ya untuk seleksinya. Mudah-mudahan para warga sekolah bisa memahaminya dan bisa bermanfaat untuk para warga sekolah. Ya, jadi seperti itu para warga sekolah. Itu adalah indikator seleksinya atau alat ukur seleksinya jika ya kuota atau daya tampung dari jalur tersebut sudah melebihi kuotanya ya. Artinya yang mendaftar melebihi daya tampung dari yang disediakan di jalur tersebut, maka akan diberlakukan seleksi. Nah, seleksi tersebut tadi diukur menggunakan beberapa alat ukur yang tadi Mas Eka sebutkan di depan tadi. Jadi seperti itu para warga sekolah. Jadi siap-siap untuk
seleksinya itu udah langsung Mas Eka buatkan sekaligus 4 jalur, dan kemungkinan nanti adalah ada penambahan alat ukurnya sesuai dengan kebijakan atau yang ditentukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, dan kotanya masing-masing. Jadi nanti setiap kota atau provinsinya atau kabupatennya pasti akan ada perbedaan. Tapi yang jelas secara umum ya alat ukurnya yang tadi. Jadi seperti itu para warga sekolah ya. Mudah-mudahan para warga sekolah nanti dalam proses seleksinya lolos semua dan diterima semua SPMB-nya. Amin. Ya. Bagikan video ini kepada para warga sekolah lainnya agar para warga sekolah lainnya bisa mendapatkan informasi yang sama. Jika ada pertanyaan silakan langsung kolom komentarnya, ketik aja ditanyakan di kolom komentar. Jangan sungkan untuk menanyakan di kolom komentar. Insya Allah kalau misalkan bisa dijawab, Mas Eka akan jawab. Ya, mungkin itu aja. Mas Eka undur diri, sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.